Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya yakin Bapak Ibu honorer selalu semangat dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, baik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Pada pertemuan kali ini, ada satu informasi penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara. Bahkan akhir-akhir ini disebut-sebut bahwa honorer diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Di sini ada informasinya yang dikemas oleh jpnr.com bahwa terkait dengan honorer tendik supaya bisa diangkat menjadi PNS. Di sini disampaikan jangan ada diskriminasi karir P3K. Sebaiknya pemerintah angkat honorer tendik jadi pegawai negeri sipil. Ini info terbaru Bapak Ibu per Sabtu 8 Juli 2023. Nah, apa dan bagaimana terkait dengan informasi ini? Simak informasinya sampai selesai dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Ketua Solidaritas Nasional Wiyata Bakti Indonesia SNWI Provinsi Riau Eko Wibowo mendesak pemerintahan Presiden Joko Widodo memperjelas status para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau memperjelas status P3K. Kenapa? Karena memang sebagaimana pengalaman bahwa para P3K ini sepertinya masih terancam ada PHK. Kenapa? Karena memang pada ketentuan regulasinya bahwa P3K ini diangkat paling lama 5 tahun. Dan itu pun apabila dibutuhkan oleh daerah. Bahkan masa kontraknya ada yang 1 tahun, ada juga yang 2 tahun. Nah, mendasari hal tersebut, maka suatu hal yang wajar kalau Ketua Solidaritas Nasional Wilayah Bakti Indonesia, Ketua SNWI Provinsi Riau Eko Wibowo, dan tidak tertutup kemungkinan kepada Ketua Solidaritas Nasional Wilayah Bakti Indonesia di provinsi lain untuk menyampaikan hal ini, supaya status P3K ini jelas adanya. Ekowi, panggilan akrab Eko Wibowo, menegaskan tidak boleh ada diskriminasi terhadap P3K, termasuk dalam hal pengembangan karir. Di sini disampaikan katanya kami tidak mau ada diskriminasi dalam karir jabatan P3K, ujar Eko kepada jpnn.com pada hari Sabtu 8 Juli 2023. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu, maka suatu hal yang wajar kalau para P3K ini was-was karena memang habis kontrak dialihkan ke paruh waktu, kenaikan gaji berkala bagaimana. Nah, tentunya ini adalah suatu hal yang wajar disampaikan dan kemungkinan ini menjadi beban pemerintah untuk memikirkan bagaimana solusi terbaik mengantisipasi kepastian status para P3K ini. Ekowi, panggilan akrabnya, menjelaskan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K semestinya juga berhak menjadi kepala sekolah. Tentu ini di bidang pendidikan. Kepala bidang, bahkan kepala dinas. Tentunya ini adalah di instansi pemerintah lain seperti di kantor. Nah, sebagaimana yang ada pengalaman di lapangan bahwa ini belum bisa dilaksanakan dan bahkan para P3K tidak berhak sebagaimana yang disampaikan ini. Karena memang dibatasi dengan karirnya yang mana P3K ya P3K, PNS dan PNS. Menurut pengalaman yang ada bahwa P3K itu masih sifatnya kontrak, bukan sebagaimana PNS yang pensiunnya sampai dengan umur dan usia tertentu yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut dia, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ini merupakan aparatur sipil negara atau ASN, sehingga jenjang karirnya tidak boleh dibedakan dari pegawai negeri sipil. Maka dengan sendirinya, seharusnya yang disampaikan di sini adalah P3K sama dengan PNS.
Lebih lanjut, Ekowi menuturkan fakta di lapangan memperlihatkan perlakuan berbeda antara pegawai negeri sipil atau PNS dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dan ini adalah fakta nyata bahwa memang benar-benar beda apa itu PNS dan P3K di lapangan. Menurut dia tidak ada kenaikan golongan bagi P3K kecuali melamar kembali di jabatan lebih tinggi. Artinya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K harus mengundurkan diri dari posisinya untuk ikut seleksi pengisian jabatan lebih tinggi. Nah, tentunya ini adalah satu ancaman. Bila mengundurkan diri dari posisi sebagai P3K untuk melanjut atau melamar posisi jabatan lebih tinggi, maka jelas ini hanya ada dua gendang, berhasil ataupun tidak. Kalau berhasil, puji Tuhan. Tapi kalau tidak, ya mau bilang apa? Berarti sudah mengundurkan diri ya, maka jelas status P3K-nya itu putus. Jadi di sini disampaikan bahwa supaya P3K ini dan PNS sama, karena statusnya sama adalah ASN. Itu menurut regulasi atau payung hukumnya. ASN itu terbagi dua, yaitu PNS dan P3K. Oleh karena itu, Ekowi mengharapkan pemerintah pusat mengangkat guru honorer dan tenaga kependidikan atau tendik menjadi P3K pada tahun ini. Wakil Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Riau itu menginginkan revisi atas Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUASN mengakomodasi kepentingan pegawai pemerintah dengan pekerja kerja atau P3K ini. SNWI atau Solidaritas Nasional Wiyata Bakti Indonesia juga menolak honorer tendik diserahkan kepada pihak ketiga atau swasta yang disebut dengan tenaga ahli daya atau outsourcing. Menurut Ekowi, guru dan tendik merupakan satu kesatuan di dunia pendidikan. Tentunya kalau tidak ada tendik, maka jelas kegiatan kependidikan itu dalam hal menyampaikan pengajaran kepada para siswa atau para murid itu terkendala. Kenapa? Karena administrasinya para guru di sekolah itu adalah di tangan para tendik atau tenaga kependidikan. Di sini disampaikan kami sangat setuju bila P3K diangkat menjadi PNS. Begitu juga honorer dijadikan sebagai pegawai negeri sipil, ucapnya. Dia berharap usulan peningkatan status P3K menjadi pegawai negeri sipil yang disuarakan lewat wakil rakyat di DPR RI bisa disetujui oleh pemerintah pusat. Dengan disetujui, maka jelas ini adalah suatu kabar sukacita kepada seluruh Bapak Ibu honorer dan juga P3K yang akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil sesuai dengan usulan ini, dan bila perlu, ya mungkin secepatnya revisi Undang-Undang ASN atas perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu bisa sah menjadi Undang-Undang ASN. Ekowi menjelaskan P3K hanya sebagai solusi jangka pendek, apalagi sistem kerjanya menggunakan kontrak. Jadi kami berharap ada kepastian status, tingkatkan saja status P3K menjadi PNS daripada pemerintah merekrut yang baru, saran Ekowi. Demikian informasinya, semoga apa yang disampaikan oleh SNWI, yaitu para tendik dan P3K, diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Sampai ketemu pada informasi berikutnya, terima kasih.